Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Selita Anastasia. Saya dari kelas 22. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 tentang geografis. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 pengetahuan dasar geografi. Perkembangan ilmu geografi adalah evolusi dari deskripsi mitologi di zaman klasik, pemetaan dan eksplorasi di abad pertengahan, terutama oleh bangsa Arab, menjadi disiplin ilmu formal dengan metode ilmiah di era modern. Immanuel Kant, Humboldt, Ritter, hingga kini lebih fokus pada pemecahan masalah manusia dan lingkungan dengan teknologi mutakhir seperti GIS. Evolusinya mencakup pergeseran dari kajian fisik murni ke analisis interaksi manusia, lingkungan, dengan cabang utama geografi fisik dan manusia, serta peran penting dalam pembangunan. Pengertian geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan, perbedaan, dan hubungan fenomena biosfer, alam, dan manusia. Permukaan bumi dari sudut pandang keruangan dalam dan kewilayahan, termasuk interaksi manusia dengan lingkungannya dalam konteks ruang dan waktu, menggunakan berbagai pendekatan seperti keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Ilmu ini mencakup aspek fisik bumi, iklim, relief, hidrologi, dan aspek sosial manusia, budaya, ekonomi, populasi, menjadikan ilmu multidisiplin yang luas. Sejarah geografi adalah dimulai dari pengamatan klasik oleh bangsa Yunani. Eratosthenes memperkenalkan istilah geografi, berkembang melalui eksplorasi dan pemetaan di abad pertengahan, tokoh Arab, dan penjelajah Eropa, menjadi ilmu formal di era modern abad ke-19 dengan fokus analisis tentang alam, hingga menjadi multidisiplin mutakhir dengan berbagai pendekatan seperti lingkungan dan sistem informasi geografis. Saat ini mencakup studi tentang bumi dan interaksi manusia dan lingkungan. Perkembangan geografi di Nusantara mencakup masa kuno, mitologi, navigasi maritim abad pertengahan, perdagangan, eksplorasi Arab dan Eropa seperti Ibnu Battuta, Marco Polo, akhir abad pertengahan atau modern, penjajahan Belanda. Studi ilmiah A.R. Driegskunde, pemetaan rinci, dan berlanjut dengan perkembangan disiplin ilmu modern di abad ke-19 hingga 21 yang semakin mendalam ke fenomena alam dan sosial dengan metode ilmiah dan teknologi jauh berbeda dari konsep geografi kuno yang masih bersifat deskriptif. Perkembangan ilmu geografi di Nusantara. 1. Zaman kuno. Fokus pengetahuan bumi dipengaruhi mitologi dan cerita rakyat. Karakteristik di Nusantara sudah ada pemahaman navigasi maritim untuk perdagangan dan migrasi seperti yang dilakukan bangsa Melayu Austronesia, misalnya pelayaran Samudra Hindia dan Pasifik, meskipun belum dalam bentuk ilmu geografi formal. 2. Zaman abad pertengahan, fokus geografi sebagai panduan eksplorasi dan perdagangan Eropa. Karakteristik di Nusantara, kedatangan pedagang dan penjelajah Muslim, Arab, Persia, Gujarat, dan Eropa, Portugis, Spanyol, membawa peta dan pengetahuan baru, termasuk dari tokoh seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo yang memperkaya pemahaman wilayah kepulauan. Dampak terjadi pertukaran informasi geografis yang mendorong perdagangan rempah-rempah. 3. Zaman akhir abad pertengahan. Periode kolonialisme. Fokus studi ilmiah formal dibawa masuk oleh Belanda dengan istilah A.R. Driegskunde, ilmu bumi. Karakteristik di Nusantara, para ilmuwan Belanda mulai melakukan penelitian mendalam
tentang topografi, iklim, flora, fauna, dan masyarakat Hindia Belanda. Dampak muncul peta-peta rinci, penelitian geologi, dan kajian tentang alam yang lebih ilmiah meletakkan dasar geografi modern di Indonesia. 4. Perkembangan selanjutnya, modern dan kontemporer. Fokus geografi berkembang menjadi disiplin ilmu yang lengkap menggunakan metode ilmiah, statistik, dan komputer untuk memecah masalah kompleks iklim, sosial, ekonomi. Karakteristik di Nusantara. Geografi Indonesia modern mengkaji fenomena alam, geomorfologi, hidrologi, dan manusia. Geografi manusia budaya secara terintegrasi seperti di negara maju. Objek geografi terbagi menjadi objek material, fenomena geosfer seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer, dan objek formal pendekatan studi seperti keruangan, lingkungan, kewilayahan, dan waktu. Objek material adalah substansi bumi dan isinya, sedangkan objek formal adalah cara pandang atau metode untuk menganalisis substansi tersebut secara sistematis, seringkali menggunakan pertanyaan 5W tambah 1H. Objek material substansi kajian. Litosfer lapisan kulit bumi seperti batuan, tanah, gunung, gempa bumi. Hidrosfer lapisan air, laut, sungai, danau, air tanah, iklim. Atmosfer lapisan udara, cuaca, iklim. Biosfer seperti kehidupan, tumbuhan dan hewan. Antroposfer manusia dan aktivitasnya, budaya, ekonomi, sosial. Objek formal pendekatan studi, pendekatan keruangan spasial, pola dan persebaran fenomena. Pendekatan ke lingkungan, ekologi, hubungan timbal balik antar fenomena. Pendekatan kompleks kewilayahan, regional, analisis wilayah sebagai kesatuan. Pendekatan waktu, kronologi, perkembangan dan perubahan fenomena seiring waktu. C. Ruang lingkup geografi adalah mencakup aspek fisik bumi, lanskap, iklim, hidrologi melalui geografi fisik, aktivitas manusia dan sosial, budaya, ekonomi, politik melalui geografi sosial serta studi komprehensif suatu wilayah tertentu, integrasi fisik dan sosial melalui geografi regional serta pemetaan dan analisis data spasial lewat geografi teknik. Semuanya mengkaji hubungan, perbedaan, dan penyebaran fenomena di permukaan bumi. Pembagian ruang lingkup utama. 1. Geografi fisik, mempelajari fenomena alam di bumi seperti litosfer, batuan, hidrosfer, air, atmosfer, iklim, dan biosfer, tumbuhan atau hewan. 2. Geografi sosial, mengkaji manusia dan aktivitasnya di permukaan bumi, termasuk demografi, budaya, ekonomi, dan politik. 3. Geografi regional, menganalisis wilayah tertentu secara menyeluruh, menggabungkan aspek fisik dan sosialnya, contoh geografi Asia Tenggara. 4. Geografi teknik, menggunakan teknologi untuk memvisualisasikan dan menganalisis data seperti penginderaan jauh, remote sensing, dan kartografi pembuatan peta. Objek kajian geografi, fenomena geosfer, semuanya kejadian di bumi, gempa, gunung berapi, penyebaran penduduk, dan lain-lain. Hubungan sebab akibat mengenali mengapa suatu gejala terjadi dan dampaknya, misal hubungan penebangan hutan dan banjir. Kesamaan dan perbedaan, membandingkan fenomena antar wilayah, iklim tropis vs iklim gurun. Penyebaran, menganalisis persebaran fenomena geografis
penyebaran penduduk, sumber daya alam, pemecahan masalah, menerapkan pendekatan geografi, ruangan dan ekologi untuk menyelesaikan masalah. Bidang-bidang ilmu pendukung: geologi, geofisika, geomorfologi, mempelajari struktur dan perubahan bumi; meteorologi, klimatologi, mempelajari atmosfer dan iklim; astronomi, mempelajari benda langit; biogeografi atau paleontologi, mempelajari makhluk hidup di masa lalu dan kini; demografi, antropologi, sejarah, mempelajari manusia dan kebudayaannya. D. Prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Prinsip geografi: distribusi, interrelasi, deskripsi, kronologi adalah aturan dasar analisis fenomena bumi. Konsep geografi: lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, aglomerasi, morfologi, diferensiasi area, nilai guna, interaksi, keterkaitan ruang adalah ide-ide pokok untuk memahami fenomena. Sedangkan pendekatan geografi, keruangan, pelingkungan, kompleks wilayah adalah cara atau sudut pandang untuk mengkaji fenomena geosfer secara menyeluruh, menggabungkan prinsip dan konsep untuk memahami interaksi manusia dan lingkungan di ruang bumi. Prinsip geografi, aturan dasar. 1. Distribusi, persebaran, mengkaji persebaran fenomena geografi manusia, hewan, tumbuhan, sumber daya di permukaan bumi, merata, mengelompok, tidak merata. 2. Interrelasi, keterkaitan, menganalisis hubungan sebab akibat antar fenomena geografis, misalnya hubungan pertanian lereng dengan sengketa. 3. Deskripsi, penggambaran, menjelaskan secara rinci ciri-ciri suatu fenomena, lokasi, bentuk, warna, kondisi. 4. Korologi, peruangan, menggabungkan 3 prinsip sebelumnya untuk mengkaji suatu wilayah secara menyeluruh: distribusi, interrelasi, deskripsi. Konsep geografi, ide pokok. 1. Lokasi, posisi absolut koordinat atau relatif sekitarnya. 2. Jarak, ruang antara dua lokasi, waktu, biaya. 3. Keterjangkauan, kemudahan mencapai suatu tempat, infrastruktur, transportasi. 4. Pola, susunan atau persebaran fenomena, pola permukiman, pola aliran sungai. 5. Aglomerasi, pengelompokan fenomena, pusat, kota, kawasan industri. 6. Morfologi, bentuk muka bumi, dataran, pegunungan, dan pengaruhnya. 7. Diferensiasi area, perbedaan khas antara wilayah pegunungan vs pesisir. 8. Nilai kegunaan, manfaat suatu wilayah bagi manusia, wilayah subur untuk pertanian. 9. Interaksi dan interdependensi, saling ketergantungan antar wilayah. 10. Keterkaitan ruang, hubungan antar fenomena dalam ruang. Pendekatan geografi, cara pandang. 1. Keruangan spasial, mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena di ruang bumi. 2. Pelingkungan ekologi, menganalisis interaksi organisme manusia dengan lingkungannya. 3. Kompleks wilayah, menganalisis karakteristik suatu wilayah secara komprehensif. Kesimpulan geografi bab 1 adalah bahwa geografi adalah ilmu yang mengkaji hubungan interaksi manusia dengan lingkungannya di permukaan bumi menggunakan konsep lokasi, jarak, prinsip, interrelasi, persebaran, deskripsi, kronologi, pendekatan, keruangan, ekologi, kompleks wilayah, serta objek studi geosfer, atmosfer,
hidrosfer, biosfer, troposfer untuk memahami fenomena di berbagai wilayah secara terpadu sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah dan perencanaan pembangunan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.